Dear Ani, teman masa kecilku. Apa kabar? Sudah lama sekali ya kita tidak bertukar kabar lewat surat. Aku sangat rindu. Semoga kamu juga begitu. Tahun ini aku masuk SMA dan aku diterima di sekolah yang bukan hanya ramah akan keberagaman, tapi juga ramah lingkungan. Kegiatannya selalu berorientasi pada kelestarian alam. Menyenangkan. Sekolahnya masih di Jawa Barat, di Kabupaten Pangandaran, tempat kamu tinggal dulu. Sekolah ini berlokasi di sebuah desa yang sangat asri, di Dusun Cikubang, Kecamatan Parigi. Namanya SMK Bakti Karya Parigi. Aku akan ceritakan betapa membahagiakannya sekolah di sini. Sekolah ini mempraktikkan pembelajaran yang unik, lekat dengan praktik hidup yang ramah lingkungan, dan pembelajaran yang erat dengan masyarakat. Bahkan di sini, siswa dari 28 suku dari berbagai daerah di Indonesia hidup bersama sambil mempelajari budaya satu sama lain. Sekolah ini punya komitmen besar untuk melahirkan para pendamai. Di sini, aku melihat Jawa Barat sebagai tuan rumah yang ramah akan keberagaman. Sekolah dengan kelas multikultural, ruang temu anak Indonesia dari berbagai latar belakang budaya, saling terkoneksi, berinteraksi, dan belajar bersama. Anak-anak Indonesia yang berasal dari pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua, Kalimantan, serta banyak pulau kecil di daerah terdepan bersekolah dengan beasiswa penuh di desa ini. Selain toleransi, kemandirian pangan, dan keselarasan hidup dengan alam, keseimbangan pun menjadi nilai yang menjiwai praktik keseharian di sini. Persis seperti masyarakat Jawa Barat yang hidup dengan konsep budaya Siger Tengah, yang artinya hidup tidak berkekurangan, namun juga tidak berlebihan. Kita menyebutnya seimbang. Kami belajar dari para pendahulu di Jawa Barat. Jawa Barat bukan hanya membuat pakaian, tapi mampu merebut pasar. Banyak karya, terutama dalam hal pakaian yang khas, berasal dari Jawa Barat. Sejak dahulu, Jawa Barat melahirkan produk kreatif dan mampu menghasilkan banyak karya yang luar biasa. Seperti batik. Di Jawa Barat, hampir setiap daerah memiliki batik. Di Jawa Barat, ada begitu banyak tradisi yang berpeluang untuk dikembangkan, namun tetap selaras dengan alam. Dan tahukah kamu, Provinsi Jawa Barat memiliki banyak sekali sumber pewarna alami. Tebak, apa yang kami lakukan atas melimpahnya sumber pewarna alami ini? Kami membuat kain warna-warni dengan teknik ikat celup, yang di dunia fashion dikenal dengan nama shibori. Ikat celup adalah teknik pewarnaan kain dengan menggunakan tumbuhan yang mudah didapat, yang limbahnya tidak berbahaya bagi alam. Bahkan dapat didaur ulang. Di Pangandaran sendiri, cerita-cerita yang berkembang pada masa lalu terkait upaya mewarnai kembali kain yang warnanya sudah pudar kerap dilakukan dengan teknik ikat celup atau shibori. Jika batik dianggap untuk kalangan elit, maka teknik ini dianggap merakyat
dan digunakan oleh masyarakat biasa untuk kepentingan pakaian ke kebun, bertani, dan pakaian sehari-hari. Di SMK Bakti Karya sendiri, teknik ini dikaji dan memungkinkan setiap orang untuk secara mandiri membuat pewarnaan, terutama untuk memanfaatkan sumber pewarna alami yang beragam. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya perwujudan ketahanan budaya lokal yang kemudian mampu mewujudkan bentuknya melalui proses akulturasi budaya, sehingga bisa hidup atau diterima oleh masyarakat masa kini. Membuat kain ikat celup shibori itu mudah dan sederhana. Siapapun bisa mempraktikannya sendiri di rumah. Teknik ini tidak memerlukan alat-alat khusus maupun bahan-bahan pewarna yang kompleks. Cukup kain putih polos dan bahan pewarna dari alam yang bisa dengan mudah ditemukan di kebun-kebun maupun di hutan. Seperti kunyit, kulit mahoni, kulit jengkol, bahkan sisa ketaman kayu furnitur. Untuk menghasilkan ekstraksi, kami mengumpulkan daun ketapang atau kulit mahoni dari hutan. Kemudian, kami rebus sampai mengeluarkan zat asam. Setelahnya, cairan tersebut akan didinginkan selama 24 jam. Sembari menunggu cairan pewarna siap digunakan, kami mengikat kain sesuai motif yang diinginkan. Baru setelah itu, kain yang telah diikat direndam ke cairan pewarna. Kemudian direndam ke penguncian tawas, tunjung atau kapur, dan mencucinya hingga bersih tanpa membuka ikatan. Setelahnya, kain siap dijemur. Jika sudah kering, kain bisa dicelupkan kembali ke pewarna sampai sesuai dengan warna yang kita inginkan. Lihat, cantik bukan? Seperti Indonesia, yang budaya, suku, dan bahasanya sangat beragam, ikat celup shibori adalah wujud lain dari keberagaman itu sendiri. Produknya otentik, menghasilkan nuansa, pola, dan hasil yang unik. Selalu berbeda satu dengan lainnya. Pada praktiknya, shibori memenuhi prinsip keberlanjutan dengan 3 pilar utama, yakni green, eco, dan sustain. Produknya low impact material, menggunakan energi yang efisien, reuse, recycle, renewability, dan sehat. Ikat celup menjadi upaya pemulihan atas bencana ekologi yang menjadi problem kemanusiaan saat ini. Menjejakan kembali kearifan lokal sektor sandang di bumi Nusantara. Kami memasarkan produk ikat celup shibori secara online dan offline untuk membangun keterampilan, kreativitas, dan kewirausahaan di sekolah. Dengan bangga, kami pun menggelar sebuah pameran ikat celup shibori. Sebanyak 100 lembar kain shibori hasil karya siswa dipamerkan. Program ini pun sukses menjadi bagian dari kampanye penggalangan dana. Siapapun bisa mereplikasi apa yang kami lakukan di sini. Meletakkan kearifan lokal pada tempatnya yang terhormat, selaras dengan alam, juga menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Inilah Jawa Barat yang sesungguhnya, tuan rumah bagi keberagaman yang menjunjung tinggi kelestarian alamnya. Ulah jadi Sunda nusa rubak zaman, sing jadi Sunda seampar jagat. Dear Ani, kapanpun kamu akan kembali ke Jawa Barat, kabari aku ya. Akan kuceritakan lebih banyak lagi tentang damainya keseharian di sini. Nanti akan kukenalkan pula pada teman-temanku. Sekaligus kita buat ikat celup shibori bersama-sama. Sampai ketemu.
Helai kain akan lebih bermakna jika kau warnai dari apa yang ada di sekitarmu, di sekelilingmu, membentuk beragam arti untuk diceritakan. Keindahan akan lebih bermakna jika kau warnai dari apa yang ada di sekitarmu, di sekelilingmu, membentuk beragam arti untuk diceritakan. Keindahan bisa tercipta dari hal-hal yang sederhana, seperti senyum di raut wajah anak negeri. Bersama tak selalu terlihat sama, namun bisa bersama-sama rayakan keberagaman.